wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas agar memimpin doa. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana ketua kelas? Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Berarti hadir semua ya? Iya, Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, kita ice breaking dulu ya. iya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum masuk materi kita, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah yang kalian tahu tentang makanan tradisional Brahrum? Bu, Iya. Brahrum itu terbuat dari tepung ketan, kelapa, gula merah, Bu. Iya, Brahrum itu terbuat dari tepung ketan, kemudian apa lagi? Kelapa dan gula merah. Pernahkah kalian memakannya dan bagaimana rasanya? Pernah, Bu. Ah. Rasanya enak, Bu. Ada manisnya dan juga gurihnya. Iya, rasanya enak, ada manis-manisnya dan ada gurihnya. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu tentang kewirausahaan pembuatan makanan lokal, yaitu Brahrum. Nah, ya kan? Nah, itu adalah tema kita pada hari ini, yaitu kewirausahaan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu di mana kalian mampu memahami proses pembuatan Brahrum secara tradisional dari bahan hingga cara penyajiannya. Nah, diharapkan setelah ini nantinya, setelah kita setelah Ibu memberikan materi, kalian dapat bagaimana caranya kalian bisa menyajikan, kemudian kalian bisa membuat Brahrum itu ya. Nah, di sini di materi kita yaitu tadi kita membahas tentang kewirausahaan. Apa itu wirausaha? Kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang bernilai dengan mengambil resiko serta mengelola dan mengembangkan usaha untuk mencapai keuntungan. Contohnya apa? Mengelola usaha makanan lokal seperti yang akan kita buat ini, yaitu apa? Brahrum. Mengenal makanan lokal Brahrum. Brahrum adalah salah satu makanan khas dari Gayo Luas, dibuat dari bahan utama, yaitu tadi tepung ketan, kemudian iya, terbuat dari tepung ketan, kelapa dan gula merah. Biasanya Brahrum ini disajikan pada kapan? Dalam acara-acara adat ataupun iya, kebudayaan tertentu. Contohnya seperti kalau di daerah kita kan ada, kalau setiap ada acara kadang-kadang membuat lemak lungi. Nah, di situ di lemak lungi itu ada yang namanya Brahrum, ada yang namanya tumpi, ada yang namanya dua kali, ya kan? Dan ada juga lepat. Nah, di sini kita khusus membahas tentang Brahrum. Nah, jadi ini ada satu video tentang langkah-langkah dan cara pembuatan Brahrum. Nah, silahkan disimak dan diperhatikan ya. Di video kali ini saya membuat jajanan pasar yang rasanya enak banget, lembut, kenyal, hanya modal tepung ketan, bahannya ekonomis. Saatnya simak video ini hingga akhir. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke tahap membuatnya. Yang pertama, di sini
sampai semuanya larut. Setelah semuanya larut seperti ini, kemudian kita sisihkan. Siapkan wadah kembali. Masukkan 500 gram atau 50 sendok makan tepung ketan dan takaran per sendoknya seperti ini. Kita langsung masukkan saja semuanya. Lalu kita masukkan sedikit demi sedikit air yang tadi sudah kita larutkan dengan gula dan garam sambil diaduk sampai tercampur rata. Nah, di sini ada beberapa manfaat makanan lokal. Brahrum, yaitu yang pertama sekali dari segi ekonomi, manfaatnya membuat peluang usaha di bidang kuliner tradisional, ya kan? Manfaat yang untuk di budaya yaitu melestarikan makanan khas daerah dan memperkenalkan kepada generasi muda. Kemudian manfaat kesehatan, menggunakan bahan-bahan alami yang kaya akan nutrisi. Kelapa ada nggak manfaatnya untuk tubuh? Ada kan? Kemudian tepung ketan ada nggak? Ada. Gula juga demikian rupa. Gula merah juga ada manfaatnya untuk tubuh dan untuk nutrisi. Mungkin untuk hari ini sampai di sini pertemuan kita akan lanjut untuk minggu depan, akan mempraktekkannya, akan menunjukkan bahan-bahan dan alatnya. Jadi anak-anak ibu, hari ini kita sudah masuk tahap mendemonstrasikan pembuatan dan cara pembuatan Brahrum ini. Nah, di sini akan ada nanti Ibu Mariana yang akan mendemonstrasikan bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana cara membuatnya, akan dibimbing oleh Ibu ini. Silakan Ibu. Oke, assalamualaikum anak-anak ibu. Hari ini ibu diminta oleh Ibu Lia untuk mendemonstrasikan cara pembuatan Brahrum. Oke, langkah pertama yang harus kalian buat adalah menyiapkan bahannya. Karena kita di sini membuat variasi daripada Brahrum. Kita buat yang pertama Brahrum dari ubi ungu, yang kedua Brahrum dari ubi jalar, yang ketiga variasi warna Brahrum rasa pandan, dan yang keempat rasa stroberi. Jadi Brahrum kita ini adalah Brahrum yang kita modifikasi. Kalau Brahrum yang aslinya kan hanya menggunakan daun pandan dan cuma ada satu warna. Brahrum yang aslinya itu yang ada di kita, yang ada di Gayo itu adalah Brahrumnya yang satu warna hanya dari pandan. Dan di sini kita modifikasi Brahrum itu kita jadikan beberapa rasa. Oke, langkah pertama, ubi kan sudah dihaluskan ya, ini ubi sudah ibu haluskan. Dicampurkan ke tepung ketannya. Tepung ketannya sebelumnya sudah dikasih garam ya sedikit agar rasanya tidak hambar. Oke, dan diaduk perlahan. Aduk dulu biar si ubi ini menyatu dulu dengan tepungnya, baru kalian campurkan air. Nah, kalau anakku bukan ngetar kian videomu. Oke, kita campurkan airnya hangat sedikit-sedikit ya. Kalau langsung ditaruh nanti kelembean, jadi kita meletakkan airnya, menaruh airnya sedikit-sedikit. Sampai adonan menjadi, nggak usah terlalu kalis, pokoknya adonan sudah menyatu dan gampang untuk dibulat-bulatkan.
Dia ngeledak tuh. Gue kering kok. Pernah puyu kayak kering ya. Tidak tuh gini. Oke ya, anak-anak, adonannya sampai ini agak sedikit kelembekan. Tapi nggak apa-apa, nanti dia akan kering. Kan jangan ditutup, adonan ini nanti jangan ditutup biar dia kering. Nanti sebentar lagi dia kena angin kering. Jadi nggak apa-apa, agak lembek sedikit. Nah ini nanti kan tinggal kalian bulat-bulatkan saja, terus kalian isi dengan gula merah. Contoh. Kita menggunakan alat seadanya ya. Taruh, letakkan gula merahnya di dalam, lalu dibulatkan kembali. Oke, seperti ini hasilnya. Dah, ya selanjutnya silahkan kalian buat adonan masing-masing. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila,
Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, Ya, jadi anak-anak ibu, hari ini kita sudah menyelesaikan proyek kita, yaitu tentang pembuatan brahrum. Adalah makanan tradisional Gayo, ya. Nah, jadi sebagai kesimpulan hari ini, di materi kita hari ini, kita tadi sudah membuat apa? Brahrum. Ya, membuat brahrum ya. Nah, jadi sudah ingatkah apa langkah-langkahnya, apa bahan-bahannya? Sudah ingat? Sudah. Nanti apabila dipraktekkan di rumah sudah bisa?
semoga nanti bisa kedepannya untuk ide jualan, mungkin nanti siapa tahu ya kan di bulan Ramadan bisa membuat ide jualan dari brahrum yang sudah dimodifikasi ini ya kan. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini, senang? Bagaimana jualannya, laris? Alhamdulillah ya kalau laris. Ya mungkin untuk hari ini sampai di sini. Sebelum kita tutup, marilah kita bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim.